Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix, materi kelas 11 semester 1. Pengertian inverse matrix. Jika hasil kali dua buah matriks adalah matriks identitas, A kali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas, maka matriks A adalah matriks B, inverse matriks B, atau sebaliknya, matriks B adalah inverse dari matriks A. Saya ingatkan dulu matriks identitas. Matriks identitas ada dua. Untuk yang ordo 2 kali 2, matriks identitasnya seperti ini. 1, 0, 0, 1. Dan untuk matriks ordo 3 kali 3, matriksnya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Contohnya, misalkan ada matriks A sama dengan 1, 3, min 2, min 5, dan B, min 5, min 3, 2, 1. A kali B sama dengan 1, 3, min 2, min 5 dikali min 5, min 3, 2, 1. Maka didapatkan hasilnya min 5 tambah 6, min 3 tambah 3, 10 dikurang 10, 6 kurang 5, 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1. Sehingga terbukti A kali B sama dengan identitas, sehingga A dan B saling inverse. Karena A kali B sama B kali A sama dengan identitas, berarti B sama dengan inverse A, atau A sama dengan inverse B. Jika B sama dengan inverse A dan ditulis A inverse, maka didapatkan sifat A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A. Itu hasilnya adalah identitas. Untuk inverse matriks 2 kali 2. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriks A-nya adalah A inverse, simbolnya A pangkat min 1 ya. A pangkat min 1 atau A inverse sama dengan 1 per AD kurang BC dikalikan matriks D, min B, min C, dan A. Dengan AD dikurang BC disebut determinan matriks A, dan matriks D, min B, min C, A disebut adjoint dari matriks A. Sehingga inverse matriks bisa kita rumuskan sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Jadi diingatkan ini adjoint. Algoritma menentukan matriks seperti ini. Jadi cara menentukannya, untuk A inverse-nya 1 per bawahnya mencari determinannya kali silang ya. Jadi AD dikali BC. Diagonal samping dengan diagonal utama ditukar. Kemudian untuk menentukan adjoint-nya, elemen-elemen diagonal utama ditukar. Jadi AD tukar tempat jadi DA. Kemudian elemen-elemen yang satunya lagi diberi tanda negatif atau diberikan tanda lawannya. Positif jadi negatif, negatif jadi lawannya. Jadi teman-teman bisa mengingatnya dengan mudah. Cara seperti ini kan inverse dari matriks. Jika AD kurang BC sama 0 atau determinan sama 0, berarti matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Sebuah matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Contoh, jika matriks A adalah 2, 1, 5, 3, maka inverse dari matriks A adalah, langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi A-nya 2, B-nya 1, C-nya 5, D-nya 3. Kemudian baru kita rumuskan. Rumusnya tadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Determinan A rumusnya tadi AD kurang BC. Adjoint A yang tadi diagonal utama ditukar tempat, DA. Dan diagonal selanjutnya berubah tanda. Sehingga kita dapatkan 1 per 2 kali 3 kurang 1 kali 5. Yang adjointnya 3 min 1 min 5, 2. Sehingga kita dapatkan 1 per 6 kurang 5 dikali adjoint. Jadi hasilnya adjoint. Jadi
Untuk matriks A di sini ada hasilnya 3, min 1, min 5, min 2. Sifat inverse matriks fungsinya adalah untuk mempermudah hitungan generalnya untuk mempercepat hitungan atau mendapatkan jawaban. Yang pertama adalah jika A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A, itu hasilnya adalah identitas. Yang kedua, jika A inverse diinverskan kembali, maka dia akan menghasilkan nilai matriks dari A atau sang sumber. Yang ketiga, jika A kali B diinverskan, maka hasilnya adalah B inverse dikali A inverse, itu kata tempat posisi A, B-nya jadi B atau diinverskan. Dan yang keempat, jika determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi ini untuk determinan A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A. Persamaan matriks. Jika A, B, dan M adalah matriks order 2x2 dan A bukan matriks singular, maka penyelesaian matriks A-nya adalah A dikali M sama dengan B, sehingga M sama A inverse kali B. Perhatikan posisinya, jika AM sama dengan B. Posisi A-nya berada di depan, maka pada saat pindah pun A-nya berada di depan. Hanya diberi tanda inverse. Jadi kalau di matriks tukar tempat atau pindah ruas diberikan tanda inverse. Jadi M sama A inverse B. Dan yang kedua, MA kali B sama dengan B. A-nya berada di posisi kedua, maka pada saat pindah pun A-nya berada di posisi yang kedua. Jadi M sama dengan B kali A inverse. Nah, sekarang contoh, jika A matriksnya 5, 3, 2, 1 dan B-nya min 2, 1, 5, dan 0. Tentukan matriks M berorder 2x2 yang memenuhi jika AM sama B, MA sama B. Kita ke penyelesaian yang A dulu. AM sama dengan B, maka M sama A inverse kali B. Karena posisinya A di depan, maka pada saat pindah ruas pun di depan. Nah, A inverse caranya seperti yang tadi di slide sebelumnya, 1 per determinan kali adjoint. Ya, adjoint itu diagonal pertama tukar tempat, diagonal selanjutnya berubah tanda. Maka kita dapatkan ini 1 per min 1, ini kalikan dulu ya. Jadi hasilnya min 1, 3, 2, min 5 dikali min 2, 1. Matriksnya didapatkan, ini konsep perkalian ya, baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom. Nanti di video sebelumnya sudah saya share. Maka didapatkan untuk M, pernyataan yang pertama adalah 17, min 1, minus 9, dan 2. Oke, untuk pernyataan yang kedua, soalnya masih sama, cuma kita pembahasan yang B. MA sama dengan B. Jika MA sama B, lihat posisi A-nya di kedua, maka pada saat pindah pun kedua. Cara perhitungan sama, B-nya ganti, A inverse-nya tadi 1 per adjoint, 1 per determinan kali adjoint. Maka didapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini 4, min 11, min 5, 15 ya. Ingat ya, soal yang A dan yang B pasti jawaban beda karena di matriks itu tidak berlaku perkalian komutatif. Jadi AM sama dengan B, MA sama dengan B itu jelas di soal yang berbeda ya. Jadi M yang di jawaban yang A dan di jawaban yang B pasti berbeda. Jadi teman-teman harus hitung dua-duanya, tidak boleh hitung salah satu saja. Inverse juga bisa diselesaikan, bisa digunakan untuk menyelesaikan soal SPLDP bersama linear dua variabel. Di video sebelumnya sudah saya share menggunakan aturan kelima atau aturan seharus. Nah, sekarang kita menggunakan aturan inverse. Langkah-langkah yang pertama adalah nyatakan SPLDP tersebut dalam bentuk sama matriks. Yang kedua, tentukan matriks koefisiennya atau determinannya ya. Yang ketiga, tentukan inverse dari matriks koefisiennya. Yang keempat, kalikan matriks yang diperoleh. Dan yang kelima adalah tentukan koefisien variabelnya. Bisa itu nilai X dan Y, A, B, ataupun variabel yang lain. Tergantung variabel dari soalnya.
Contoh, tentukan PSA SQL DV di bawah ini dengan menggunakan metode inverse matrix. Misalkan kita punya contoh 4x tambah 5y sama 17 dan 2x tambah 3y sama 11. Langkah pertama tadi, buat matriksnya. Tinggal diambil koefisiennya saja. Ini XY 17, 11. Kemudian nilai si koefisiennya atau determinannya AD kurang BC. Dikasih aja 4 kali 3 dikurang 5 dapat nilainya 2. Kemudian cari inverse-nya. Inverse itu tadi rumusnya adalah 1 per determinan kali adjoint. Determinannya 2, adjointnya yang tadi. Diagonal pertama tukar tempat, diagonal kedua berubah tanda. Kemudian selanjutnya adalah tentukan nilai dari kalikan soalnya. Nah, posisinya dari XY, jadi ini kan posisi depan nih, pindah ke sini jadi inverse. Inverse-nya sudah dapat. Jadi inverse kali hasil ini. Nah, ini boleh dikalikan dulu, hasilnya adalah XY sama setengah min 40 dikalikan dengan konstantanya. Jadi XY sama dengan min 25. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5. Nah, mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini ada tugas atau latihan yang bisa kalian coba. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Jika kalian memahami teori dan contoh-contoh di slide sebelumnya, soal ini akan mudah untuk dikerjakan. Soal yang pertama, tentukanlah inverse-nya. Soal yang kedua, tentukan matriks X. X di sini adalah matriks order 2 kali 2 ya. Yang ketiga ini hanya teori, jadi lihat konsep dasar atau persamaan matriks yang tadi. Dan yang keempat, tentukan M inverse yang tadi. Ini sama seperti nomor 2. Oke, selamat berlatih, selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari dan kalian baca dan kalian terima, pahami dengan baik. Oke, jika belum paham atau kesulitan, lihat terus videonya berulang-ulang. Saya yakin kalian akan lebih paham. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.